Semangat, berjuang. Sukses. luar biasa. Selamat datang di sesi diskusi kami. Saya Winston dengan NIM 163231046. Saya Hensa dengan NIM 163231047. Saya Steven dengan NIM 163231048. Oke, saya dan rekan-rekan saya akan membedah topik yang sangat krusial bagi kita sebagai praktisi bidang robotika dan AI. Seringkali kita di lab, kita terlalu fokus pada masalah algoritma, fine-tuning model, atau menekan error rate pada suatu model atau deteksi objek. Tapi ada satu pertanyaan besar. Kalau misalkan kita yang sering kita abaikan, siapa yang mengendalikan aturan main saat teknologi kita masuk ke masyarakat? Hari ini kita akan mengupas bab 10 dari buku Autonomous Vehicle Ethics karya Ugo Pagano. Nah, bab ini tuh membahas secara spesifik tentang politik, hukum, dan bisnis di balik AV. Poin yang ingin saya dan rekan-rekan garis bawahi di awal adalah pemikiran Pagano tentang bagaimana teknologi ini tidak bisa berdiri sendiri di ruang hampa. Ada 4 pilar yang saling berinteraksi, yaitu pertama etika, hukum, bisnis, dan norma sosial. Pagano berpendapat bahwa selama ini kita terjebak dalam perdebatan etika yang abstrak, seperti masalah troli, padahal masalah nyatanya adalah ketidakpastian sistem hukum kita dalam menghadapi sistem otonom level 4 atau level 5. Sebagai mahasiswa teknik, kita harus paham bahwa setiap baris kode yang kita tulis untuk menentukan perilaku robot akan berhadapan dengan kontrak sosial dan regulasi negara. Jadi diskusi ini bukan cuma soal filsafat, tapi soal bagaimana kita mendesain sistem yang legally compliant dan socially acceptable. Wah, sangat menarik ya Winston poin kamu soal ruang hampa itu. Bener banget. Pagano menjelaskan perbedaan tajam antara soft ethics dan hard law. Sebagai developer, kita mungkin sudah merasa cukup dengan membuat guidelines etika internal. Tetapi itu hanya soft ethics. Atau tidak punya kekuatan untuk memaksa atau membatasi guidelines tersebut. Nah, masalahnya hukum formal atau hard law seringkali tertinggal jauh di belakang inovasi kita. Pagano mengusulkan pendekatan middle out governance. Artinya, kita sebagai engineer harus proaktif memberikan input teknis kepada regulator supaya hukum yang lahir tidak gaptek dan tidak mematikan inovasi, tetapi tetap bisa melindungi keselamatan publik. Nah, saya juga ingin menambahkan dari sisi industri dan bisnis yang dibahas di bab 10, kita tahu bahwa perusahaan besar punya kepentingan untuk meningkatkan risiko hukum mereka. Nah, di sini muncul isu accountability dan akuntabilitas. Jika terjadi malfungsi pada sistem otonom, siapa yang memegang tanggung jawab? Nah, Pagano itu menekankan bahwa norma sosial akan menjadi penentu. Masyarakat tidak akan menerima teknologi yang risikonya dilempar sepenuhnya kepada penggunanya. Jadi oleh karena itu, transparansi dalam proses pengembangan menjadi wajib. Kita nggak boleh membuat AI yang bersifat black box atau sudah dijelaskan mekanismenya di depan sidang jika terjadi insiden. Poin-poin yang rekan-rekan sampaikan tadi membawa kita pada satu kesimpulan besar. Sebagai calon engineer AI, kita memikul beban moral sekaligus politik. Pagano dalam bab 10, ini mengingatkan bahwa kendaraan otonom adalah agen baru dalam masyarakat kita. Dia bukan sekedar mesin, tapi subjek yang keputusannya mempunyai konsekuensi hukum. Jadi tugas kita di Teknik Robotika UNER bukan hanya menciptakan robot yang paling pintar, tapi juga yang paling berintegritas. Kita harus mampu menjembatani celah antara apa yang teknis mungkin dilakukan dengan apa yang secara etika hukum diizinkan. Betul Winston, kolaborasi lintas disiplin antara engineer dan ahli hukum sudah tidak bisa ditawar lagi. Dan keterlibatan publik dalam menentukan standar risiko juga sangat penting untuk membangun kepercayaan. Akhirnya navigasi moral di jalan raya adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga bedah bab 10 ini memberikan perspektif baru bagi teman-teman semua dalam melihat masa depan otomasi. Saya Winston dan juga rekan-rekan saya Hetsa dan Stephen dari tim Robotika pamit. Terima kasih.